Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ketut Susiani, dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini dengan rasa syukur saya mempersembahkan video portofolio kinerja saya dalam bidang unsur pengajaran untuk PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu dan akan saya paparkan dalam video ini adalah psikopedagogi dengan kode GSD 124205 berbobot 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah psikopedagogik merupakan studi interdisipliner yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi dan juga pedagogi untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran secara mendalam. Mata kuliah ini membahas 4 bahan kajian utama, yaitu hakikat psikopedagogik, unsur-unsur interaksional dalam mendidik, peserta didik dalam berbagai perbedaan, serta strategi socio-emotional learning dan pendekatan didaktik psikopedagogik dalam praksis pendidikan. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup CPL Sikap 2 tentang moral dan etika berbasis falsafah Trihita Karana, kemudian CPL Sikap 4 tentang kepekaan sosial dan kepedulian, CPL Pengetahuan 2 dan 4 tentang penguasaan konsep teoritik psikopedagogik secara mendalam, termasuk aspek socio-emosional, serta CPL KU 1 tentang pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK, dan pada pertemuan 15 yang menjadi fokus video hari ini, kita akan menyasar CPMK keempat, yaitu mampu menganalisis strategi sel dan merancang pendekatan didaktik psikopedagogik yang inovatif dalam praksis pendidikan. CPMK ini kemudian dioperasionalkan ke dalam sub CPMK 4, yaitu mampu menganalisis strategi sel dan merancang pendekatan didaktik psikopedagogik dalam praksis pendidikan. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku karya saya sendiri yang berjudul Membangun Karakter Pembelajaran Sosioemosional untuk Anak Sekolah Dasar, yang dikutip secara nasional sebanyak 14 kali citasi, dan juga beberapa artikel pendukung lainnya yang terbit di jurnal internasional dan juga nasional yang bereputasi. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran pertemuan 15 ini adalah menggunakan metode presentasi, diskusi, dan juga studi kasus. Penilaiannya adalah berupa rubrik. Bagaimana implementasi di kelas? Mari kita saksikan. Halo semuanya. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Betul, semangat sepertinya. Baik adik-adik, karena saya sudah lihat semuanya dalam kondisi baik, jadi sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan saya langsung pimpin. Silakan berdiri terlebih dahulu saya. Oke. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita kembali di pertemuan 15 ya adik-adik. Namun sebelum kita memasuki materi, apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir. Oke. Karena sudah hadir semuanya, mari kita merenung terlebih dahulu ya. Nah, jadi saya akan mengajak kalian untuk merenung terlebih dahulu. Nah, jadi coba apakah adik-adik pernah melihat? Jadi ada siswa yang cerdas, namun tiba-tiba tidak mau belajar. Akibat siswa tersebut dalam kondisi panik, cemas, dan merasakan ketidakamanan di dalam kelas. Pernahkah kalian melihat? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa siswa tersebut merasa cemas dan panik? Apakah kalian tahu? Silakan, ada yang tahu? Ya, silakan. Mungkin menurut saya siswa tersebut pernah disalahkan itu jawabannya sehingga dia jadi nggak aktif, terus juga lama-kelamaan motivasi belajarnya jadi menurun. Oke, bagus. Berarti tidak memiliki motivasi ya dan juga semangat untuk belajar. Nah, jadi kita lewatin dulu ya, kenapa nanti jawabannya pasti ada di bawah. Nah, adik-adik, saat ini Indonesia sedang menghadapi yang namanya krisis ganda ya. Nah, jadi kita ada di peringkat 67 hingga 71 sampai dengan dari 81 negara ya. Nah, namun yang lebih mengkhawatirkan dari data PISA itu adalah adanya disrupsi global gitu ya, yang menciptakan terjadinya psychological stressor masif. Nah,
Selain itu ada prevalensi depresi, kecemasan, dan stres pada pelajar di sini meningkat lebih tajam. Depresi, kecemasannya, stresnya meningkat lebih tajam. Nah, inilah yang disebut dengan the dual crisis, yaitu krisis akademik dan juga emosional. Nah, ini adik-adik, dan tantangan ini semakin kompleks ya dengan hadirnya AI. Ya. Nah, Midlab Study tahun 2025 sebenarnya sudah mengingatkan bahwa penggunaan AI tanpa pendampingan orang tua itu akan menyebabkan terjadinya metacognitive laziness. Nah, artinya apa? Nah, artinya bahwa IQ itu bukan satu-satunya yang kita harus jaga gitu ya, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Nah, apa itu? Jawabannya adalah di pertemuan hari ini, yaitu membahas tentang socio-emotional learning. Ya, jadi kenapa penting socio-emotional learning atau SEL? Nah, jadi tujuannya adalah Anda bisa menganalisis, gitu ya, adik-adik bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, gitu, dan juga merancang strategi SEL tersebut. Jadi apa itu SEL dan kenapa SEL itu penting? Mari kita simak selanjutnya. Mengenalkan tentang socio-emotional learning atau yang diakronimkan menjadi SEL. Nah, apa itu SEL? Nah, SEL itu adalah proses strategis, ya, proses strategis dalam memperoleh pengetahuan. Apakah hanya pengetahuan? Tidak, tetapi juga keterampilan dan sikap untuk bagaimana kita mengembangkan identitas. Nah, identitas yang sehat, bagaimana kita mengatur atau regulasi emosinya seperti apa nantinya. CASEL ya, itu kompetensi inti dari sel tersebut adalah 1. Kesadaran diri. Yang kedua, itu adalah regulasi diri. Yang ketiga, empati. Yang keempat, keterampilan sosial. Dan juga yang kelima adalah responsible decision making. Jadi bagaimana mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Lalu kenapa sel itu penting? Nah, kenapa kita belajar tentang sel hari ini? Nah, sel ini penting adik-adik dan juga bukan sebuah tambahan manis dalam kurikulum, melainkan ini adalah sebuah sistem operasi pendidikan. Jadi mempersiapkan kondisi psikologis peserta didik agar mampu menyerap pembelajaran kognitif secara bermakna. Jadi kalau selnya rendah, maka pembelajarannya pun nanti akan kurang bermakna. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi ini menurut Durlang tahun 2011 gitu ya, dalam studi meta-analisnya, meta-analisis yang ratusan studinya itu, jadi performa akademiknya itu meningkat 11% setelah mengintervensi sel di dalam kelas. Nah, jadi intervensi sel di sekolah itu membuktikan bahwa keterampilan emosional itu berbanding lurus dengan meningkatnya performa kognitif. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa sel itu bukan lawannya kognitif, tetapi sel itu adalah prasyarat, ya, prasyarat dalam pendidikan. Jadi kepanikan, kecemasan yang dialami oleh siswa, gitu ya, itu akan membuat prefrontal itu menjadi tertutup sehingga tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi, kalau hanya sebuah teori adik-adik, itu hanya, kalau teori saja yang kita pahami itu sebenarnya adalah sebuah wacana saja. Namun, sel itu akan menjadi tambah bermakna jika diimplementasikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa dan budaya kita, yaitu dengan mengaitkannya kepada filosofi Trihita Karana. Nah, jadi dalam hal ini, ada sebuah penelitian dan juga hasil karya saya itu ya, itu berupa buku yang berjudul
membangun karakter pembelajaran sosio-emosional untuk anak SD. Nah, dalam buku ini membedah bagaimana menerjemahkan sosio-emosional learning itu, ya, dan mengintegrasikannya ke dalam Trihite Karana. Kemudian dalam buku ini pun, nah, dan juga beberapa penelitian yang terbit di di jurnal nasional dan internasional, ya. Nah, di sini juga saya mengadaptasi praktis di kelas dalam penerapan sel itu menggunakan solusi rancangan sel itu menggunakan namanya RUMOS, ya. RUMOS. Apa itu RUMOS, adik-adik? Nah, RUMOS itu adalah akronim dari rasakan, ungkapkan, kemudian maknai, observasi, dan juga solusi. Nah, jadi RUMOS ini sebenarnya adaptasi dari kompetensi inti sel tersebut. Nah, jadi sebelum masuk ke kelas, seperti tadi saya ajak Anda untuk merenung sebelum mengetahui apakah dia sudah siap belum belajar. Nah, jadi kita harus merasakan dulu emosinya seperti apa siswa tersebut. Apakah dia sedih, apakah dia marah, cemas, dan sebagainya. Kita rasakan dulu emosinya tanpa ada penolakan. Nah, kemudian baru ungkapkan. Jadi bagaimana menyalurkan emosi tersebut, gitu ya, biar peserta didik itu merasa aman. Nah, setelah itu baru kita maknai apa sih yang menyebabkan siswa tersebut mengalami hal tersebut, ya. Nah, kemudian baru observasi, amati dampaknya terhadap diri sendiri, ya, dan juga teman sebaya di sekitar. Kalau misalkan si A ini diam aja, gitu ya. Nah, sedangkan si B adalah siswa yang aktif, gitu, maka dia akan berdampak secara langsung. Oh, kalau diam aja, saya juga tidak nyambung semangat jadinya. Seperti itu. Nah, sehingga apa solusinya? Nah, solusi inilah yang akan menentukan tindakan proaktif dan juga bertanggung jawab untuk mengelola situasi. Nah, jadi dalam buku saya ini pun, ya, ada yang namanya menyatakan sebagai the golden windows. Nah, jadi anak-anak yang the golden windows itu artinya 15 menit pertama di pagi hari itu adalah masa yang krusial. Kenapa dikatakan masa krusial? Karena masa transisi, ya. Jadi siswa itu datang ke sekolah membawa ransel, ya. Ransel itu bukan buku isinya, tetapi apa? Ada kemacetan sampai mungkin sebelum nyampe di sekolah, gitu ya. Macet sekali di jalan. Tuh, sehingga buru-buru, sehingga terlambat. Nah, jadi di sini berarti dia sedang membawa beban emosional ke dalam kelas, gitu ya. Nah, karena berisi macet, saya belum buat PR-nya belum selesai dan sebagainya, masih ada beban, gitu. Nah, kalau kita melihat masih ada beban di dalam siswa, apakah kita langsung masuk ke materi? Nah, otomatis kan tidak, ya. Nah, sehingga harus diberikan jeda dulu 15 menit. Nah, sehingga setelah kita memberikan 15 menit, ya. Nah, kenapa harus diberikan jeda 15 menit? Karena untuk menentukan iklim, gitu ya. Menentukan iklim psikologis siswa tersebut selama 2 jam ke depan dalam pembelajaran. Nah, jika kita tidak mengkondisikan siswa tersebut, maka tidak tahu nih iklim psikologisnya seperti apa nanti ke depan. Jadi, kesiapan peserta didik di dalam belajar itu sangat penting. Yang kita lakukan adalah apa? Menentukan dulu iklim psikologis tersebut, ya. Kalau misalkan dalam kondisi marah, ya selesaikan dulu marahnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menyediakan sebuah instrumen, gitu ya. Jadi ketika mereka mau masuk kelas, gitu, diambil dulu deh rodanya, diputar dulu, atau diambil seperti gambar ini, ya. Diambil dulu. Kamu dalam kondisi apa? Apakah senang, sedih, marah, takut, atau tenang? Ya. Ketika siswa itu sudah mengambil, gitu ya, emoji-emoji tersebut, jadi kita mengetahui, oh, si Dirga dalam kondisi marah karena dia memilih kartu yang merah. Nah, apa yang dilakukan? Apakah kita harus menunjuk Dirga terus-menerus? Nah, bukan seperti itu, adik-adik, ya. Jadi, kalau siswa dalam kondisi marah di kelas, ya, maka yang kita lakukan solusinya adalah memberi ruang sejenak atau time in, ya. Memberi ruang sejenak, kemudian validasi emosinya. Jadi disarankan untuk tidak memberikan pertanyaan, tidak memberikan menunjuk Dirga untuk terus menjawab pertanyaan guru, ya, seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Sebelum saya lanjutkan kepada analisis kasus, silakan. Ada pertanyaan?
Tidak? Oke, kalau tidak maka silakan mencari kelompok. Oh ya, silakan Desa. Kepada siswa di sekolah dasar, khususnya di jenjang jenjang yang rendah, yaitu mungkin di sekitar kelas 3 atau kelas 4 gitu. Nah, tadi kan dalam kasus pemandu yang pertama itu adalah siswanya itu cerdas, tapi karena dia merasa tidak nyaman di kelas, dia jadinya merasa takut untuk menyampaikan haknya mereka. Nah, kita kan di sekarang ini anak-anak SD itu sudah mengenal dengan AI atau teknologi. Jadi ketika dia memanfaatkan AI itu dengan bijak, menggunakan AI itu dengan positif, namun minusnya itu adalah dia itu merasa dia lebih nyaman dengan dunianya dia sendiri dengan AI tersebut. Jadi ketika hal itu dibawa ke sekolah dengan dia berdiskusi dengan kelompok, dia merasa tidak nyaman karena pemikirannya dia dengan AI, dengan temannya itu tidak sejalan gitu. Jadi bagaimana sih solusinya? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus, Desa. Nah, jadi pertanyaan Desa itu bagus karena akan mengarah kepada studi kasus yang akan kita bahas hari ini. Oke, nah ini kebetulan apa yang menjadi pertanyaan Desa itu berkaitan dengan studi kasus hari ini. Jadi mungkin nanti akan diakumulasi ya apa yang menjadi pertanyaan dan juga hasil analisis dari diskusi kita kali ini. Oke, ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, kasusnya silakan simak baik-baik adik-adik. Nah, ada subjeknya itu bernama Budi. Ya, perhatikan ya. Budi dan dia kelas 5 SD. Nah, masalahnya adalah terjadinya ketergantungan perangkat digital primer. Ya. Artinya ketergantungan gadget. Ya. Nah, kemudian dari observasi klinis di kelas, ya, apa yang terjadi dari Budi? Budi itu konsentrasinya mulai terpecah. Kemudian dia mulai menarik diri, tidak mau bergaul dengan teman. Ya, sehingga tidak mampu mengontrol emosi juga. Nah, ini berdasarkan observasi klinisnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari barometer sosioemosional, nah ini menandakan bahwa Budi ini ada dalam kapasitas empati yang kritis. Nah, ingat ya, empati ini bagian dari kompetensi inti sosioemosional, ya. Kemudian, apa yang terjadi? Karena kapasitas empatinya itu ada di tingkat kritis, ya. Kemudian, tingkat stres akademiknya pun tinggi. Sehingga yang terjadi adalah adanya anomali sistem, yaitu saat seorang teman, ya teman sekelas terjatuh, gitu, temannya Budi terjatuh dan menangis di jam istirahat, Budi itu menunjukkan sikap yang apatis dan justru menertawakan temannya tanpa merasa bersalah. Nah, silakan didiskusikan analisis kasus dari Budi tersebut. Siapa yang udah siap? Dari kelompok Desa? Oke, silakan. Baik, jika dilihat dari analisis kasus dari saya terkait kasus Budi, itu adanya kegagalan social awareness atau kesadaran sosial, yang dimana kita bisa lihat itu kalau si Budi ini memiliki ketidakmampuan dalam membaca isyarat penderitaan orang lain, sehingga Budi ini bersikap apatis ketika melihat temannya terjatuh atau mentertawakan ketika dia melihat temannya terjatuh. Nah, selain adanya kegagalan sosial, Budi juga didiagnosis atau saya melihat adanya kegagalan self management, yaitu bisa dilihat dari ketidakmampuan meregulasi emosi dan mengelola stres saat menghadapi tantangan, baik itu tugas sekolah, sehingga berujung pada tantrum reaktif. Nah, dari hasil diagnosis ini, diagnosis Castle itu sejalan dengan teori manajemen stres yang ditemukan oleh Lazarus dan Folkman, yang dimana adanya penilaian primer seperti apakah situasi ini membuat Budi ini merasa terancam. Jika kita lihat
dalam konteks si Budi ini dia merasa terancam karena tugas sekolah mandirinya. Lalu yang kedua adanya penilaian sekunder, di mana apakah si Budi ini memiliki sumber daya untuk mengatasi ancaman ini. Jika kita lihat dalam konteks normalnya itu adalah kapasitas fokus, regulasi nafas, dan bantuan guru. Sehingga menimbulkan adanya kegagalan penilaian kognitif pada Budi. Oke, bagus. Nah, mungkin dari kelompok lain silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab mengenai studi kasus Budi yang mengalami ketergantungan terhadap perangkat digital yang ditunjukkan melalui konsentrasi yang mudah terpecah, kecenderungan menarik diri, serta kesulitan dalam mengatur emosi. Jadi berdasarkan hasil barometer emosional juga kapasitas empati Budi berada pada kondisi kritis dan tingkat stresnya tinggi. Nah, kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam perkembangan sosial emosional Budi, khususnya pada kemampuan memahami perasaan orang lain dan mengendalikan respon emosional. Nah, ketika menghadapi tuntutan akademik, tugas yang sulit, kegagalan atau pembatasan penggunaan perangkat, Budi berpotensi mengalami tuntutan akademik seperti marah, menangis, menolak tugas, ataupun menarik diri. Nah, oleh karena itu, berdasarkan diskusi, solusi yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan perangkat secara bertahap melalui aturan yang jelas dan konsisten, di mana hal ini juga melibatkan orang tua. Selanjutnya adalah memberikan latihan regulasi emosional seperti teknik pernapasan dan mengenali perasaan. Selanjutnya adalah mengembangkan empati melalui kegiatan bermain peran dan kerja kelompok, lalu memberikan penguatan positif terhadap perilaku yang baik, membangun kerjasama antara guru dan orang tua, serta melakukan konsultasi dengan konselor untuk memperoleh pendampingan dan strategi penanganan yang sesuai dengan kondisi Budi. Dengan demikian, penanganan terhadap Budi dapat dilakukan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok anak. Ya, jadi bagus sekali ya. Nah, jadi ya kelompoknya Depri silakan. Baik, berdasarkan hasil dari analisis dari kelompok lain, di sini saya memberikan sebuah rancangan yang menggunakan rumus SEL mengacu pada buku Dr. Ketut Susiani tahun 2024 dan integrasi Trihita Karana. Intervensi yang dirancang sebagai berikut. Yang pertama yaitu R, rasakan, self awareness, parahyangan. Guru mengajak Budi melakukan refleksi dan tenang seperti mindfulness. Budi diminta mengenali apa yang dia rasakan saat dia tidak ada. Misal cemas, marah, sepi, untuk membangun kembali hubungan dengan dirinya sendiri dan Tuhan. Yang kedua yaitu U, ungkapkan, self management, pawongan. Budi dilatih untuk mengekspresikan emosinya melalui kata-kata atau jurnal, bukan melalui tantrum. Ini memperbaiki hubungannya dengan sesama melalui komunikasi yang sehat. Yang ketiga yaitu M, maknai, social awareness. Melalui diskusi kelompok, Budi dibimbing untuk memaknai kejadian temannya yang jatuh. Lalu guru memberikan pertanyaan reflektif seperti bagaimana jika Budi yang berada di posisi tersebut untuk memulihkan rasa empatinya. Yang keempat yaitu observasi, relationship skills atau palemahan. Budi diminta mengobservasi lingkungan sekitar tanpa gadget. Misal bermain di halaman sekolah, dia diajak membangun kembali keterampilan bereaksi dan kepedulian terhadap lingkungan fisiknya. Yang kelima yaitu S, solusi, responsible decision making. Guru dan Budi bersama-sama membuat kesepakatan atau kontrak belajar mengenai durasi penggunaan gadget dan mencari aktivitas alternatif yang menyenangkan sebagai solusi jangka panjang atas stresnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan dulu dong untuk Depri. Ya, itu bagus sekali ya. Jadi kelompoknya Depri sudah mengaitkan hasil analisis itu dan juga menyelesaikan strategi rancangan SEL itu menggunakan kompetensi inti dari Kessel dan juga dipadukan dengan Trihita Karana. Dan Budi juga sudah merujuk buku yang saya terbitkan tersebut ke dalam rancangannya. Jadi untuk lebih jelasnya apa yang sudah disusun oleh kelompoknya Depri itu ada adik-adik bisa melihat ya. Nah, ini adalah rancangan. Jadi kelompoknya Depri di fase 1 itu dia akan menguraikan emosi yang tersumbat. Jadi regulasi dirinya. Jadi diajak si Budi itu untuk mengalihkan dari tantrum fisik itu ke kesadaran fisiologisnya. Jadi ayo Budi, tarik napas dulu. Nah, biar tidak tantrum, tarik napas dulu. Setelah tarik napas, maka coba mulai dikepalkan tangannya. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi setelah mengepalkan tangannya, Budi apa yang kamu rasakan? Nah, sudah mulai slow down jadinya ya. Nah, kemudian coba ungkapkan deh, katakan. Jadi Anda akan mencoba untuk mengatakan, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, gimana rasanya? Apakah kamu masih merasa marah? Apakah sedih dan sebagainya? Nah, itu ya.
Jadi fase pertama silakan menguraikan emosi yang tersumbat atau yang dikenal dengan regulasi diri. Sebelum saya meminta Anda untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, berdiri dulu yuk. Oke. Masih semangat tidak hari ini? Masih. Oke, kalau agar Anda bisa menyimpulkan dengan baik apa yang kita pelajari hari ini, tepuk semangat dulu deh. Bisa tepuk semangat? Bisa? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang ya, masih semangat? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, apa yang sudah kita bahas ya dalam diskusi tadi, studi kasus yang sudah saya berikan, kemudian Anda sudah menganalisisnya dan juga merancang sebuah strategi sel. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Nah, bagaimana perasaan hari ini? Oke, bagaimana perasaan hari ini? Ayo. Bagaimana perasaannya? Senang, oke. Bagaimana perasaan? Senang? Oke. Bagaimana saya? Senang. Ada yang merasakan sedih hari ini? Tidak. Ada yang merasakan marah? Oke. Kalau semuanya dalam kondisi senang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, ya silakan. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Putu Christian Darnya Permana. Ibu, di sini izinkan saya menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana saya cukup tertarik dengan pembelajaran sel ini, di mana kita tentunya saya sendiri nanti sebagai calon guru SD itu dapat mengetahui strategi-strategi yang tepat untuk kita mengajar nantinya, di mana pada materi tadi sel atau social emotional learning ini merupakan sebuah materi yang dimana kita mengetahui bagaimana sosial emosional dari siswa itu sangat berpengaruh dalam proses pendidikan, di mana sel ini bisa kita terapkan bukan hanya sekedar materi, namun bisa kita paparkan atau pasangkan dengan kearifan-kearifan lokal seperti Ibu bilang tadi, Trita Karana. Terus itu di mana penerapan sel ini bisa kita lakukan yaitu dengan rumus sel. Kita merasakan, terus itu ungkapkan, maknai, observasi, dan berikan solusi, di mana dalam sebuah pembelajaran itu tentu kita tidak dapat mulai tanpa kita mengetahui bagaimana situasi dalam kelas itu. Nah, di mana pada pendidikan zaman sekarang seperti yang Ibu pasangkan dalam PPT tadi, kita di zaman sekarang dilingkari dengan AI. Namun dengan pembelajaran hari ini yaitu sel, social emotional learning, kita sebagai calon guru itu menjadi lebih siap untuk menjadi pendidik yang tepat, bukan dalam hal materi saja, namun dalam sosial emosional siswa kita. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu dong, Christian. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Ada? Nah, jadi adik-adik, pembelajaran hari ini ya, apa yang sudah disampaikan oleh rekan Christine itu sudah bagus sekali ya, bahwa sebelum kita masuk ke ruang kelas gitu ya, dan juga mulai proses pembelajarannya, kita harus mulai mengenali ya emosi siswa terlebih dahulu. Oke. Nah, adapun yang pesan gitu ya terkait dengan mata kuliah ini, oke. Jadi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa guru itu sebagai arsitek kesejahteraan adik-adik. Nah, kenapa dikatakan sebagai arsitek kesejahteraan? Karena pedagogi tanpa psikologi itu hanyalah penyampaian informasi mekanis yang hampa. Nah, artinya di era disrupsi, urgensi terbesar itu bukan sekedar apa yang diajarkan, tetapi bagaimana kondisi mental penerimanya. Nah, sehingga ini adalah sebuah refleksi akhir ya, melalui pendekatan didaktik. Jadi guru yang hebat itu tidak hanya mengajar di dalam otak, tetapi mendesain ruang yang aman bagi hati untuk belajar. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan juga merupakan pengetahuan baru buat kalian, karena ini adalah pertemuan ke-15, sehingga minggu depan kalian akan masuk ke ujian akhir semester ya. Dan jangan lupa tugas dari analisis kasus tadi, silakan dibuatkan laporan dan diupload ke dalam e-learning ya. Oke, siap? Oke, ada pertanyaan lain? Oke, karena kita mulai tadi dengan doa, jadi dan juga Anda sudah dalam kondisi senang semuanya, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa akan saya pimpin, doa dimulai. Selesai, terima kasih, selamat pagi semuanya.